Oke, monggo Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa bertemu untuk berdiskusi tentang analisis SWOT Lembaga Pendidikan Islam bidang kurikulum untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen mutu Lembaga Pendidikan Islam yang diampuh oleh Dr. Istiqomah MAG. Dan semoga apa yang kita lakukan ini membawa manfaat buat kita semua. Bapak Ibu, rekan-rekan S2 MMPI, sebelum diskusi kita mulai, ya, mari kita buka dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini diskusi kita mendapat kelancaran dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nanti tiap-tiap anggota kelompok memaparkan presentasinya, saya ingin membuka sedikit dengan pendahuluan bahwasannya peningkatan mutu di sekolah itu ya sangat penting dan selalu harus dilakukan. Dan salah satu cara melakukan adalah dengan melakukan analisis SWOT. Tapi pada kenyataannya di sekolah-sekolah kita itu masih banyak orang yang melakukan analisis SWOT ini ya dengan asal-asalan atau bahkan mungkin sekedar formalitas di atas kertas yang penting ada. Bahkan betapa sering kita temukan sekolah yang secara status akreditasinya A bahkan A+, tapi dalam kenyataannya sekolah itu biasa-biasa saja, bahkan mungkin bisa di bawah standar. Nah, ini yang tidak boleh terjadi, dan ini akan bisa kita minimalisir dengan melakukan analisis SWOT ini. Dan insya Allah kalau ini kita lakukan dengan sebaik-baiknya, ya akan terjadi peningkatan mutu yang signifikan pada sekolah kita masing-masing. Bapak Ibu, ya, untuk kesempatan pertama dalam diskusi ini akan disampaikan oleh Bu Arum. Pada beliau dipersilahkan. Monggo Bu Arum. Bu Arum? Ya, siapa? Terima kasih Pak Taufik atas pendahuluannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas teman-teman untuk suara saya? Oke, jelas Bu. Oke, jelas. Oke. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Istiqomah, untuk yang dosen ini, untuk itu saya akan menjelaskan terkait pengertian dari analisis SWOT, gitu. Analisis SWOT ini memang banyak sekali para pakar dengan menyampaikan banyak hal terkait analisis SWOT itu. Contoh dari Kotler dan Armstrong yaitu bahwa analisis SWOT itu adalah penilaian menyeluruh terhadap kekuatan dimulai dari strength, weakness, opportunity, and threat suatu perusahaan atau suatu sekolah, gitu. Analisis ini memang sangat diperlukan baik itu di perusahaan maupun sekolah-sekolah sebagai strategi promosi di perusahaan itu atau mungkin di sekolah-sekolah,
Oke. Untuk menurut Freddy Rangkuti, yaitu analisis SWOT itu diartikan sebagai analisa yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan, peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman tersebut. Lanjut Pak Amam. Next. Oke, lanjut. Nah, kalau menurut Gitu Sudarmo, SWOT itu merupakan pendekatan dari sama nggih, strength, weakness, opportunity, and threat, ya, yang disingkat dengan SWOT. Ya, ini dapat diterjemahkan menjadi kekuatan, kelemahan, peluang atau kesempatan dan ancaman. Terjemahan tersebut mungkin sering disingkat dengan kekepan, gitu nggih. Dalam metode ini atau pendekatan ini, kita tidak harus memikirkan tentang kekuatan apa saja yang dimiliki oleh sekolah atau perusahaan itu. Namun juga kita harus tahu apa kelemahan yang melekat pada diri sekolah atau perusahaan itu sebagai untuk perbaikan jangka menengah, bisa jadi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas dari perusahaan atau sekolah tersebut. Menurut Burhanuddin, model analisa SWOT ini juga bisa dianggap sebagai metode analisa yang paling mendasar, yang berguna untuk melihat suatu topik atau permasalahan dari 4 sisi yang berbeda, yang meliputi dari 4 hal tadi. Lanjut Pak Amam. Ampun. Komponen analisis SWOT ini, bidang kurikulum ini, yaitu yang meliputi 4 komponen dasar, yang disampaikan tadi bahwa ada strength, yaitu situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi atau program dari perusahaan atau sekolah tersebut. Ya, pasti setiap perusahaan atau sekolah-sekolah itu punya kekuatan semacam punya apa nggih? Keunggulan nggih. Keunggulan atau mungkin yang tidak dipunyai oleh perusahaan atau sekolah lain, yaitu sebagai branding istilahnya kayak gitu, nggih. Terus weakness, ini ada untuk kelemahan, ya. Berarti kalau ada kekuatan pasti juga ada sebaliknya, yaitu kelemahan. Situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari organisasi atau program perusahaan atau sekolah itu, nggih. Dan sehebat-hebatnya sekolah, sehebat-hebatnya perusahaan itu pasti punya kelemahan, nggih. Pasti ada. Tidak mungkin sekolah yang misalkan semahal apapun programnya bagus tanpa ada celah atau tanpa kelemahan itu inosen, nggih. Jadi semua punya kelebihan dan kekurangan. Terus untuk yang ini adalah opportunity, yaitu suatu kondisi yang merupakan peluang. Peluang atau kesempatan bagi organisasi atau perusahaan atau sekolah-sekolah di masa yang akan datang. Lah, ini adalah yang saya sampaikan tadi bahwa kesempatan atau peluang ini juga pasti akan dimiliki oleh sekolah atau perusahaan itu, nggih. Di lain pihak juga ada threat. Threat ini adalah kebalikan dari opportunity, yaitu ancaman. Ancaman itu semacam kalau ada di sekolah, misalkan sekolah itu kayak pesaing, gitu ya, pesaing. Istilahnya itu di wilayah kecamatan, misalkan kita dari Krian ini pasti ada sekolah-sekolah yang mungkin berbasis Islam, yang hampir mungkin program-programnya sama gitu nggih. Dan itu merupakan apa nggih? Itu adalah ancaman. Maksudnya itu motivasi kita bagaimana sekolah itu kita bersaing walaupun kita sama-sama berbasis Islam dengan sekolah atau perusahaan tersebut. Lanjut Pak Amam. Nah, jenis analisis SWOT bidang kurikulum ini kita bedakan menjadi 2, yaitu ada 2 model, model kuantitatif dan model kualitatif. Nah, model
kualitas dari penilaian itu. Lalu kalau yang kedua adalah model kualitatif. Oke. Kalau model kualitatif ini, model kualitatif ini adalah berbeda dengan kuantitatif. Di mana kalau kuantitatif itu harus berpasangan, harus berpasangan. Kalau di kualitatif ini berdiri sendiri, tidak berpasangan seperti kuantitatif. Jadi berdiri sendiri. Tidak bergantung pada pasangan yang lain. Jadi model kualitatif ini tidak dapat dibuat diagram semacam kartesius karena bisa jadi subkomponen dari kualitatif ini strength-nya itu ada 10 subkomponen, sedangkan trait-nya itu ada 6 subkomponen sehingga tidak dapat dipasangkan seperti model kuantitatif. Itu mungkin itu saja dari penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Rusiati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, saya akan mengartikan tentang lembaga pendidikan, macam-macam tujuan dan fungsinya. Lembaga pendidikan apa? Untuk pengertian lembaga pendidikan, itu ada beberapa narasumber yang mengartikan. Yang nomor 1 adalah Profesor Dr. Umar Tirtaharja dan Dr. Andes Lasula menjelaskan bahwa lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan terkhusus pada lingkungan utamanya yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sedangkan Dr. Andes Haji Abu Ahmadi dan Dr. Anda Nur Ubiyati mengartikan lembaga pendidikan merupakan suatu badan usaha yang bergerak dan bertanggung jawab atas diselenggarakannya pendidikan yang dijalankan oleh para pendidik dan peserta didik. Sedangkan Hasbullah mengumpulkan bahwa lembaga pendidikan merupakan wadah atau tempat yang berlangsungnya sebuah proses pendidikan yang terdiri pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Enungkar, Rukiati, dan kawan-kawan mengartikan bahwa lembaga pendidikan ialah tempat atau wadah di mana proses pendidikan berlangsung secara bersamaan dengan proses kebudayaan. Dari beberapa narasumber tadi bahwa dapat disimpulkan bahwa lembaga pendidikan itu sebenarnya adalah tempat atau wadah untuk kegiatan penelitian serta keterampilan. Sedangkan pengertian dari lembaga pendidikan Islam itu sendiri menurut terminologi artinya adalah suatu wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam. Lembaga pendidikan mengandung pengertian konkret berupa sarana dan prasarana dan juga pengertian yang abstrak dengan adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu serta penanggung jawab pendidikan itu sendiri. Muhaimin menjelaskan bahwa lembaga pendidikan Islam merupakan suatu sistem pendidikan yang sengaja diselenggarakan atau didirikan dengan hasrat dan niat untuk mengejawantahkan ajaran dan nilai-nilai Islam. Sistem pendidikan ini dikembangkan dari dan disemangati atau dijiwai oleh nilai-nilai ajaran Islam. Sedangkan macam-macam pendidikan sendiri ada 3. Next, Pak Aman. Macam-macam pendidikan itu ada 3. Yang pertama adalah pendidikan informal, yaitu pendidikan yang ada di lingkungan keluarga. Jadi untuk pendidikan informal ini setiap orang pasti mendapatkan karena tidak mengenal ruang, waktu, dan bisa dilakukan kapan saja dan sampai kapanpun tanpa ada batasan usia. Kalau yang nomor 2 adalah pendidikan formal, adalah pendidikan yang memiliki aturan tertentu dan dikelola secara sistematis dan mempunyai tingkatan. Jadi ini ada mulai dari SD, SMP, SMA atau SMK dan perguruan tinggi. Ini adalah sistem pendidikan formal.
Kalau pendidikan non formal itu adalah pendidikan yang ada di lingkungan masyarakat. Jadi istilahnya tidak ada ikatan waktu, usia, dan bisa terlaksana kapanpun, seperti contohnya adalah kursus. Tujuan lembaga pendidikan, baik ini formal, informal maupun informal, sebenarnya adalah membentuk peserta didik itu untuk menjadi yang lebih baik, untuk berkomunikasi dengan orang yang ada di sekelilingnya. Sedangkan untuk fungsi, next Pak Ahmad. Next, sedangkan untuk fungsi dari lembaga pendidikan ini adalah ada fungsi sosialisasi, di mana fungsi ini adalah sebenarnya proses bagaimana peserta didik berkomunikasi dengan lingkungan di sekitarnya. Yang nomor 2 adalah fungsi pengendalian sosial, bagaimana peserta didik itu bisa mengkontrol dan menanamkan nilai-nilai, norma, dan loyalitas tatanan tradisional di dalam masyarakat. Untuk fungsi yang ketiga adalah melestarikan budaya, di mana peserta didik itu bisa melestarikan kebudayaan yang ada di sekitarnya. Untuk fungsi yang keempat adalah seleksi, pelatihan, dan pengembangan manusia, di mana lembaga ini juga memiliki fungsi dan peran sangat penting dalam proses seleksi pelatihan, karena untuk masa depannya, jadi keinginan, cita-citanya. Sedangkan yang kelima adalah perubahan sosial, di mana orang berpendidikan mesti menginginkan keadaan sosial yang lebih baik. Demikian Pak Taufik sebagai moderator yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Pak Aman, Pak Taufik, unmute Pak Aman. Oke. Sebentar. Sekarang saya ya berarti. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi sudah disampaikan tentang pengertian SWOT, pengertian lembaga pendidikan, dan pengertian kurikulum. Jadi sekarang tinggal saya kemudian terkait bagaimana kemudian efektivitas SWOT itu kemudian digunakan dalam kurikulum. Pertama ingin saya sampaikan tentang penguatan tata kelola kurikulum, bahwa penguatan tata kelola kurikulum itu ada 3 hal. Yang pertama adalah tata kerja guru yang bersifat individual diubah menjadi tata kerja yang bersifat kolaboratif, bahwa di kurikulum itu yang awalnya individual, seorang pendidik itu menguasai kelas, hingga sekarang diubah menjadi kolaboratif antara guru dan siswa menjadi saling kooperatif. Yang kedua, penguatan manajemen sekolah melalui penguatan kemampuan manajemen kepala sekolah sebagai pimpinan kependidikan. Nah, ini kemudian kepala sekolah menjadi basis penguatan terhadap seluruh guru dan pendidik di sekolah. Yang ketiga, penguatan sarana dan prasarana untuk kepentingan manajemen dan proses pembelajaran. Tentunya Sarpras ini menjadi sangat penting untuk penguatan kurikulum ke depan. Selanjutnya, tuntutan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan stakeholder. Secara umum dapat dinyatakan bahwa kurikulum merupakan tindakan nyata dari visi, misi, sasaran, dan tujuan program yang mengandung amanat membina sumber daya manusia bermutu dalam bidang pendidikan, akhlak, karakter, dan siap diberdayakan oleh stakeholder untuk menjawab tuntutan yang terkait dengan eksistensi dan kontribusi bagi kemaslahatan masyarakat dan bangsa Indonesia. Dalam sebuah lembaga pendidikan, tentunya lulusan dari setiap sekolah itu bisa menjadi eksistensi dan punya kontribusi besar bagi kemaslahatan masyarakat dan bangsa Indonesia, sehingga kurikulum menjadi salah satu faktor internal yang sangat utama jika ingin lulusan itu sangat berkontribusi bagi masyarakat di masa yang akan datang. Nah, sekarang akan saya sampaikan terkait bagaimana kemudian analisis SWOT untuk bidang kurikulum. Pertama, kurikulum pertama mempunyai kekuatan menekankan kepada pendidikan
karakter kurikulum yang saat ini. Jadi ini yang kita bahas adalah kekuatan ya. Kekuatan itu adalah basis internal kita ya. Strength itu basis internal lembaga pendidikan. Yang pertama menekankan kepada pendidikan karakter. Artinya siswa itu di kurikulum kita saat ini karakternya bisa terdidik lebih bagus dan lebih kuat, lebih-lebih di lembaga pendidikan Islam. Yang kedua, memungkinkan siswa lebih aktif, inovatif dan kreatif karena memang pembelajarannya kolaboratif dan kooperatif sehingga siswa banyak dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, lebih responsif terhadap fenomena sosial yang ada karena memang penilaian itu tidak cukup pada knowledge atau kognitif saja, tapi lebih kepada sosial, spiritual dan seterusnya. Yang keempat, proses penilaian dilakukan dari semua aspek. Nah, tadi yang saya katakan bahwa kognitif, spiritual, sosial, ya. Jadi semuanya dan keterampilan semuanya dinilai secara keseluruhan. Jadi memang semuanya dapat penilaian. Yang kelima, mendorong guru untuk semakin kreatif sebagai fasilitator pembelajaran. Jadi guru dituntut untuk sekreatif mungkin dengan proses kurikulum yang ada saat ini karena memang guru harus bisa menjadi fasilitator bukan hanya sebagai penceramah kepada para siswa. Itu dari sisi kekuatannya. Dari sisi kelemahannya atau weakness-nya, banyaknya guru yang belum memiliki kesiapan mental. Nah, jadi karena memang dituntut untuk seperti itu, jadi guru-guru sekarang secara mental masih belum siap, apalagi kalau gurunya itu sukanya malu-malu begitu. Jadi memang harus dituntut mempunyai kesiapan mental yang kuat. Itu secara kelemahan. Yang kedua, guru banyak salah paham sehingga kurang memberikan penjelasan. Nah, artinya guru kalau memang tidak kreatif, tidak bisa memberikan penjelasan yang baik kepada para siswa, tentunya mereka akan susah untuk memberikan pemahaman kepada siswa. Yang ketiga, dalam menyusun RPP, guru kurang kreatif ya karena memang sudah ada pakem yang memang sudah dibuat. Yang keempat, materi yang wajib dikuasai oleh siswa terlalu banyak ya. Jadi kalau kemudian lebih-lebih di lembaga pendidikan Islam ada tematik kemudian ditambah pendidikan al-Islam yang begitu banyak sehingga memang siswa dituntut untuk bisa memahami banyak mata pelajaran. Selanjutnya opportunities atau peluang ya. Tadi strength dan weakness tadi adalah di internal kurikulum itu sendiri, sedangkan opportunity ini di wilayah eksternal. Satu, guru terdorong untuk kreatif dan memicu kemampuannya melalui pelatihan-pelatihan dan pendidikan. Nah, peluangnya adalah ketika memang guru tadi di kekuatannya memang dituntut untuk kreativitas atau kreatif, maka sehingga sekolah itu mempunyai peluang bagaimana kemudian guru ini bisa diberikan banyak pelatihan-pelatihan sehingga memacu kreativitas dan inovasi. Sehingga ke depan bisa kemudian di lembaga pendidikan Islam ini guru-guru kita, SDM kita bisa bersaing dengan guru-guru di luar kita. Yang kedua, digunakannya pendekatan tematik. Karena memang pendekatannya adalah tematik, maka siswa itu secara terstruktur mendapatkan sebuah pembelajaran. Tidak kemudian langsung tertuju pada sesuatu yang prinsip. Nah, threats, ancaman, juga bagian dari wilayah eksternal. Rumusan kompetensi inti dan kompetensi dasar mengandung kelemahan-kelemahan dari sisi substansi dan logika. Nah, ini yang kemudian terkadang susah diterima oleh para siswa dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang kedua, ditiadakannya TIK karena bukan sebagai mata pelajaran tetapi sebagai media pembelajaran. Jadi memang siswa memang mulai saat ini, apalagi di pandemi seperti ini, siswa memang dituntut untuk bisa TIK, walaupun itu bukan menjadi pelajaran, terutama di kelas 1, 2, 3, bukan menjadi pelajaran utama, tapi mereka memang harus bisa menguasai TIK sejak dini karena memang itu sebagai media pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan kompetensi yang sebelumnya berbasis mata pelajaran menjadi didasarkan pada kurikulum inti. Nah, jadi kurikulum inti ini kemudian menjadi hal yang sangat utama ya. KI1, KI2, KI3, KI4 itu yang awalnya hanya berbasis pada mata pelajaran, misalkan pelajaran fikih dan seterusnya, sekarang diganti. Jadi punya kecakapan kognitif, kemudian spiritual, kemudian sosial dan keterampilan. Nah, jadi saya kira itu tadi adalah SWOT untuk bidang kurikulum. Intinya bahwa setiap
setiap kurikulum itu pasti mempunyai kekuatan, kelemahan. Jadi bagaimana kemudian kekuatan itu bisa kemudian kita maksimalkan sehingga menjadi sebuah peluang untuk kita, dan bagaimana kemudian ancaman itu bisa kita tekan sedemikian mungkin sehingga juga menjadi peluang, dan bagaimana kemudian kelemahan itu bisa kita tekan semaksimal mungkin sehingga bisa kemudian menjadi kekuatan untuk kurikulum itu sendiri. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak Taufikur Rahman sebagai moderator. Terima kasih. Jadi masing-masing sudah menyampaikan presentasinya, paparannya. Tetapi ya butuh saya tambahkan sedikit Pak Amam. Untuk TIK, ya setelah mungkin dievaluasi bertahun-tahun, akhirnya sebenarnya mulai 2 tahun kemarin TIK itu dikembalikan menjadi mata pelajaran. Ya, tapi masih pilihan, ya, masih pilihan, sifatnya masih pilihan. Tetapi tahun depan saya dapat informasi dari pengawas bahwasannya TIK tahun depan itu dikembalikan kembali, ya, menjadi mapel lagi, ya, bukan pilihan tetapi mapel, ya, untuk SMP yang saya dengar dan SMP seperti itu. Karena memang tanpa penguasaan IT yang baik, ya, sangat sulit. Mungkin dulu dipikir anak-anak sudah main HP dan lain sebagainya, sudah bisa IT, padahal ternyata ketika tidak dipandu, ya, dengan mapel TIK, ya, maka hal itu tidak akan maksimal. Oke, jadi itu tambahan dari saya. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya buka, ya, sesi ini. Mungkin ada salah satu di antara peserta diskusi ini yang bertanya, monggo dipersilahkan. Siapa dulu? Monggo Bu Resyati. Nih, untuk analisis TIK, analisis SWOT ini kan sebenarnya sangat baik untuk pengembangan lembaga pendidikan ke depan. Masalahnya yang menganalisis ini haruskah orang dalam ataukah kita meminta bantuan ke pihak eksternal, gitu Pak. Ketika orang dalam memang kadang-kadang menghemat biaya, tapi kan kadang-kadang kita tidak ahli di bidang itu. Terus untuk apabila kita nyewa dari luar, otomatis biayanya besar, tapi kadang-kadang juga kurang objektif. Itu bagaimana? Sebaiknya dilakukan oleh siapa itu? Ya, terima kasih. Ini langsung ada yang jawab ataukah ada pertanyaan lain atau dijawab dulu? Langsung dijawab dulu aja. Siapa yang mau jawab? Jadi ya jawab langsung nggih. Kan pertanyaan Bu Rusiati, ya. Ada 2 model SWOT, internal dan eksternal kan. Nah, kalau internal berarti dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolah. Kalau eksternal berarti dilakukan oleh orang lain, ya. Apakah itu pengas atau yang lain sebagainya. Nah, mana yang lebih efektif, pertanyaan itu kan. Ya, mana yang lebih efektif. Monggo. Mungkin siapa yang jawab? Pak Amam mungkin? Biar saya jawab, Pak. Oh, Bu Deni, monggo Bu Deni. Bismillahirrahmanirrahim, nggih. Pertanyaannya Bu Rusiati tadi tentang kurikulum. Nah, ini lebih baiknya dianalisis SWOT oleh pihak eksternal atau internal. Kalau menurut saya, karena kurikulum ini digunakan di satuan pendidikan, jadi yang mengerti itu stakeholder yang ada di sekolahnya. Jadi ada baiknya itu ya dianalisis SWOT oleh stakeholder yang ada di sekolah. Jadi ibaratnya lebih memahami bagaimana kurikulum ini nanti dilaksanakan di sekolah kita, mengetahui maksudnya itu paslah dengan sekolah kita gitu. Kalau kondisi mungkin ya. Untuk eksternal mungkin bagi saya belum dulu, kalau misalnya yang internal ini bisa mengatasinya. Itu mungkin ada tambahan lagi jawaban dari teman-teman yang lain. Mungkin saya tambahi sedikit. Pak Amam.
Jadi begini, SWOT itu kan bagian dari pisau analisa sebenarnya kalau kemudian dalam filsafat itu. Jadi banyak sekali pisau analisa yang kemudian bisa kita pakai. Salah satunya adalah SWOT. Saya di pengalaman saya di organisasi waktu di IMM dulu, kita juga pernah melakukan SWOT. Jadi SWOT kecil-kecilan dalam sebuah komisariat begitu. Jadi siapapun sebenarnya bisa melakukan SWOT tanpa kemudian harus menyewa pihak luar. Cuman memang pertama yang harus diketahui bahwa sebelum kita melakukan SWOT, kita harus tahu betul apa itu SWOT sebelum kita melakukan SWOT. Jangan-jangan kemudian kita melakukan SWOT datanya asal-asalan. Nah itu tadi dikatakan sama Bu Deni betul, karena memang orang yang paham itu adalah orang dari pihak dalam itu sendiri, sehingga SWOT itu bisa dilakukan oleh orang dalam sendiri. Jadi dengan catatan kita semua harus paham tentang apa itu SWOT, karena memang pisau analisa itu bisa dipakai oleh siapa saja dan kapan saja. Jadi saya kira seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Amam, Bu Deni. Saya tambahkan sedikit juga. Sebenarnya dua-duanya harus kita lakukan. Kalau saya seperti itu. Jadi antara internal dan eksternal harus dilakukan dua-duanya untuk saling menguatkan, ya. Memang biaya itu ya sebagai risiko, tetapi kalau memang dengan biaya yang mungkin cukup besar tapi hasil yang akan kita peroleh itu lebih besar, jauh lebih besar, mengapa tidak kita lakukan? Jadi seperti itu, ya. Jadi murah mahalnya itu kan sebenarnya tergantung imbal balik apa yang akan kita peroleh, gitu kan. Kalau imbal balik yang kita peroleh itu besar, ya sejatinya ya dua-duanya harus kita lakukan, dan tuntutannya sebenarnya kita lakukan. Termasuk SWOT eksternal itu kan dengan adanya akreditasi sebenarnya bagian dari itu, dan salah satu komponen yang ada di dalam akreditasi itu kan kurikulum itu sendiri, bahkan kurikulum inti dari sekolah kan. Nah, dan akreditasi mau tidak mau harus dilakukan kan, kita tidak boleh nolak kan. Dan itu sebenarnya bagian dari SWOT eksternal seperti itu. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, monggo. Pertanyaan kedua, monggo siapa? Mungkin saya, Pak. Bu Arum, monggo Bu Arum. Oh iya, ya siap. Ya, yang ingin saya tanyakan terkait ini ya, tadi yang disampaikan itu adalah salah satu dari ini adalah SWOT itu adalah salah satu pisau analisa dari berbagai pisau analisa, sehingga SWOT juga mempunyai kekurangan dan juga kelebihan. Kira-kira kekurangan SWOT yang harus kita antisipasi apa saja sehingga kita bisa ukur efektivitas dari analisa SWOT itu? Mungkin dari kurikulumnya atau bagaimana? Oke, monggo. Oke, monggo. Langsung saja mungkin Pak Amam ini. Tadi nyambung Pak Amam ini kelihatannya. Oke, jadi begini. Kira-kira SWOT itu kan memang salah satu dari pisau analisa. Jadi pisau analisa itu sebenarnya banyak sekali. Ada juga yang disebut dengan tesis, tesis, antitesis, kemudian sintesis, kemudian muncul tesis lagi, kemudian muncul antitesis lagi, dan seterusnya. Itu teorinya Karl Marx. Dan juga ada juga SWOT seperti ini. Jadi memang setiap pisau analisa itu tidak bisa kemudian kita pakai 100%, kecuali memang kemudian lagi-lagi ahlinya begitu. Jangan sampai kemudian kita yang melakukan SWOT itu tidak tahu betul, bagaimana nanti SWOT itu, atau kemudian data yang kita peroleh jangan-jangan tidak valid. Nah, maka kalau memang ingin SWOT itu efektif, maka data yang kemudian didapatkan memang harus betul-betul valid. Lalu kemudian komponen yang kedua adalah setelah data itu valid, maka
diskusi itu memang harus diperlukan sekali begitu, tentang bagaimana kita menekan ancaman, bagaimana kemudian kita menekan kelemahan. Jadi tidak bisa SWOT itu dilakukan dalam waktu 1 atau 2 jam karena memang butuh data yang valid dan orang yang memang mengetahui betul tentang apa SWOT itu. Jadi saya kira seperti itu. Monggo bisa ditambah yang lain. Oke, mungkin Bu Deni mau nambahkan? Masih nyambung Bu Deni? Bu Rusiati, monggo kalau mau nambahkan. Nggih. Nggih, monggo. Untuk analisis SWOT ini mungkin saya tambahkan sedikit, harus dilakukan bersama-sama gitu ya Pak. Harus mengumpul satu forum di mana orang-orang itu memang orang-orang yang mengerti dan mengesampingkan unsur subjektif. Jadi data yang diambil itu harus benar-benar objektif dari lembaga pendidikan itu sendiri. Itu mungkin yang mau saya tambahkan. Oke, makasih. Jika saya ingin tambahkan, jadi di samping tadi memang harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang SWOT. Ya. Jadi juga harus memiliki kejujuran gitu loh. Artinya harus menulis data apa adanya ya, objektif tadi yang sampai terus ya. Dan juga harus memiliki keinginan memang untuk membuat sebuah keputusan yang menjadikan ya SWOT ini sebagai dasar, sebagai analisa untuk mengambil sebuah sikap atau kebijakan gitu loh. Kebijakan sehingga masalah-masalah yang ada di sekolah itu, data-data yang sudah ada dianalisis, setelah itu harus ditindaklanjuti sehingga ya menjadi sesuatu yang berarti, bukan lagi seperti kebanyakan ya sekolah kan, termasuk mungkin sekolah saya. Jadi SWOT itu ya sebagai formalitas, pokoknya ada di atas kertas gitu loh. Ya di atas kertas, ya itu nggak boleh terjadi lagi. Jadi seperti itu. Jadi ini yang bisa saya tambahkan. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Ini sudah berapa ya? Jadi intinya itu gini nggih Pak, istilahnya untuk analisa SWOT itu harus benar-benar dilakukan gitu, benar-benar diterapkan. Jadi tidak semacam asal-asalan, yang penting melaksanakan analisa SWOT, ya sudah, setelah itu tidak ada tindak lanjut. Itu yang kita khawatirkan mungkin nggih Pak. Ya, harus seperti itu memang, harus betul-betul dilakukan dengan sebenar-benarnya dan tidak boleh asal-asalan gitu loh. Karena memang analisis SWOT itu kan tujuannya untuk menyelesaikan gitu loh, menyelesaikan ya sebuah permasalahan. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih atas jawabannya dari rekan-rekan. Sama-sama Ibu. Amam, kira-kira waktunya sudah. Sampun saya kira Pak. Cukup? Sudah saya kira. Jadi gitu. Terima kasih ya teman-teman, rekan-rekan S2 MMP ini ya diskusi tentang analisis SWOT pada bidang kurikulum yang intinya memang SWOT itu sangat penting, harus dilakukan untuk kemajuan sekolah kita, untuk menjaga mutu sekolah kita. Tetapi yang menjadi catatan penting adalah SWOT ini harus dilakukan dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya, dan harus dikawal implementasinya. Kalau tidak, maka ya tidak ada artinya apa yang kita lakukan. Diskusi kita semoga bermanfaat. Amin. Ya, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.